Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eltina Dia Agustri, saya dari lokal 6C BKPI. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian mid semester dari Ibu Dosi dalam mata kuliah konseling keluarga. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu konseling keluarga. Konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu di dalam keluarga melalui sistem kekeluargaan agar potensinya dapat berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi sesuai dengan kemauan membantu dari semua anggota keluarga. Dan yang kedua, mengapa guru BK ataupun konselor sangat perlu mempelajari konseling keluarga. Mengapa demikian? Karena guru BK ataupun konselor di dalam konseling keluarga yaitu sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan dan membuka ataupun mengarahkan jalan ataupun alur komunikasi di dalam anggota keluarga, dan apabila ternyata di dalam anggota keluarga tersebut komunikasi tidak berjalan dengan lancar ataupun bahkan terputus sama sekali. Dan yang ketiga, ada hukum-hukum di dalam pernikahan. Yang pertama yaitu wajib. Contohnya yaitu seseorang menikah dengan pasangannya, yaitu mereka berkeinginan yaitu wajib memiliki keturunan. Dan yang kedua ada makruh. Contohnya yaitu makruhnya pernikahan bagi orang yang tidak menyukai pernikahan ataupun tidak menghendaki keturunan. Dan yang ketiga ada mubah, yaitu contohnya menikahnya seseorang menjadi mubah apabila orang yang bersangkutan tidak takut terjebak dengan zina. Yaitu ada haram. Pernikahan jadi haram apabila seseorang menyakiti pasangan dan tidak mampu memberikan nafkah lahir batin. Dan yang kelima ada sunnah. Pernikahan menjadi sunnah bagi laki-laki toqi, yaitu laki-laki yang sudah mampu secara finansial. Dan yang keempat yaitu saya akan menjelaskan tujuan menikah di dalam keluarga. Yang pertama yaitu adapun tujuan menikah yaitu melaksanakan sunnah Rasul, di mana contohnya yaitu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan yang kedua ada yaitu memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Contohnya yaitu naluri manusia dipenuhi dengan hawa nafsu, maka lebih baik untuk dipenuhi dengan jalan yang baik, yaitu dengan pernikahan. Dan yang ketiga ada penyempurnaan agama. Seseorang yang menikah yaitu separuh agamanya sudah disempurnakan, itu adalah contohnya. Dan yang keempat itu adalah memperoleh ketenangan. Di saat kita menikah yaitu kita bisa memperoleh ketenangan kita dengan pasangan kita. Dan yang kelima yaitu memperoleh keturunan, di mana orang menikah pasti ingin memiliki keturunan. Dan yang kelima ada fungsi menikah di dalam keluarga. Yang pertama ada fungsi ibadah, yaitu di dalam keluarga menikah yaitu harus melaksanakan perintah agama dan akan bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua ada fungsi mawaddah warahmah, yaitu fitrah manusia sebagai makhluk seksual dan makhluk sosial yang harus membina kerjasama dengan pasangannya dan harus memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri. Dan yang ketiga ada fungsi reproduksi, di mana contohnya yaitu bertanggung jawab
untuk membangun generasi yang bertakwa. Dan yang keenam, yaitu saya akan menjelaskan 5 kesalahan orang tua di dalam mendidik anak dan mengapa bisa kesalahan itu terjadi. Yang pertama yaitu menakuti anak secara berlebih-lebihan. Mengapa orang tua melakukan hal itu dengan anak? Misalnya orang tua menyuruh anaknya memakan sayur. Jika anaknya tidak mau memakan sayur, maka orang tuanya akan menakuti anak-anaknya. Seperti jika dia tidak mau memakan sayur, maka akan ada hantu. Hal itu adalah salah. Gara-gara orang tuanya ingin anaknya memakan sayur dan anaknya tidak mau memakan sayur, maka orang tuanya menakuti anaknya secara berlebih-lebihan. Dan yang kedua ada mengancam anak. Misalnya anaknya mau bermain hujan dan orang tua pun mengancam anaknya dengan berkata, jika kamu bermain hujan kamu tidak boleh pulang, dan hal itu pun salah. Jika orang tua tidak ingin anaknya bermain hujan, maka orang tua harus mengajak anaknya bermain di rumah dan membuat anaknya lupa akan bermain hujan. Dan yang kedua yaitu terlalu mengatur anak. Contohnya yaitu misalnya anak mau pergi bermain, sedangkan tugas sekolah anaknya masih ada yang belum dibikin, maka orang tua yaitu sangat mengatur-ngaturnya. Misalnya anaknya tidak boleh main, sedangkan anaknya tidak boleh main dan anaknya harus mengerjakan tugas sekolahnya dulu. Sedangkan anaknya sudah mengerjakan tugas sekolahnya dulu dan dia ingin pergi bermain dan orang tuanya tidak memperbolehkan dia bermain dengan teman-temannya. Dan itu pun terlalu ngatur anak. Dan yang keempat ada menegur anak secara berlebihan. Misalnya anak ingin membeli sesuatu. Tentu anak kecil jika ia ingin membeli sesuatu, maka ia harus mendapatkannya. Jika dia tidak mendapatkannya, maka dia akan menangis. Untuk itu orang tua harus mendidik anaknya ataupun menutur kata lemah lembut kepada anaknya dengan tidak secara menegur anaknya secara berlebihan, misalnya memarahi anaknya ataupun bahkan bisa mencubit anaknya. Dan yang kelima ada terlalu memanjakan anak dari sejak dini. Terlalu memanjakan anak dari sejak dini itu adalah hal yang sangat salah dalam mendidik anak, karena dari dia sejak dini, jika terlalu memanjakan sehingga dewasa dia akan terus seperti itu. Jika dari sejak dini dia menginginkan sesuatu, pasti dia akan mendapatkannya, dan hingga dewasa jika perekonomian orang tuanya tidak mendukung, maka dia akan berlari ke hal yang negatif. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang konseling keluarga. Mungkin ada yang tidak lengkap ataupun ada yang tidak tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.